Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba Ibu mau tanya siapa di sini KM-nya? Pimpin doa ya. Nah, sebelum belajar kita cek kursi dan kolong mejanya apakah ada sampah. Kalau ada sampah dibuang ke tempat sampah ya. Sebelum belajar Ibu mau tanya, siapa temannya di sini yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Agar kita lebih semangat, coba kita berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Maju Tak Gentar. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Ya, pembelajaran dilanjut ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui materi tentang penjajahan yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Ada yang masih ingat gak kenapa dulu bangsa Indonesia itu dijajah oleh bangsa lain? Ada yang masih ingat? Ya, betul, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain pada saat itu karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan kekayaan alamnya. Salah satunya adalah kaya akan rempah-rempah. Dan hal itu menjadi salah satu daya tarik negara lain untuk membentuk kekuasaan di negara Indonesia, mendapatkan kekayaan dari bangsa Indonesia, dan juga memperluas agama mereka di wilayah negara Indonesia. Seperti itu ya. Ya, lalu masih ingat tahun kapan kita merdeka? Ya betul, tahun 1945. Nah, pada tahun itu kan Insinyur Soekarno membacakan proklamasi, menyatakan kalau Indonesia itu sudah merdeka. Tapi setelah tahun itu, apakah bangsa Indonesia benar-benar merdeka atau kembali dijajah oleh negara yang lain? Yang tahu acungkan tangan boleh? Ya, ya betul sekali ya. Pada saat itu negara kita tidak langsung merdeka, tapi khususnya negara Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Iya betul ya, pintar sekali. Nah, lalu nih, ada yang tahu nggak apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat itu?
Nah, apakah bangsa Indonesia itu cuma diam saja ketika ada yang mau menguasai kembali negaranya, atau melakukan perlawanan-perlawanan? Ada yang jawab melakukan perlawanan, ada yang menjawab diam saja. Nah, untuk mengetahui itu lebih jelas, hari ini kita akan mempelajari tentang hal tersebut. Jadi, pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya, mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan negara lain setelah Indonesia merdeka ya. Nah, pelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Lutfia, tapi sebelumnya anak-anak sudah siap? Sip. Kalau misalkan sudah siap, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Dipersilakan kepada Ibu Lutfia. Nah, anak-anak, tadi sudah dijelaskan ya, kita hari ini akan mempelajari berbagai macam upaya yang akan dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya. Di sini, Ibu mempunyai sebuah video. Video tersebut yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, Ibu minta kalian simak baik-baik ya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, tahu tidak? Meskipun telah diproklamasikan, sekutu tetap tidak mengakui kemerdekaan Indonesia loh. Sementara Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan bantuan sekutu. Keinginan Belanda menguasai Indonesia ini memicu berbagai pertempuran dan perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita ini. 25 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin Brigjen Malabi mendarat di Surabaya. Mereka menyerang penjara Republik untuk membebaskan perwira dan pegawai sekutu. Nah, pada 28 Oktober 1945, pos sekutu diserang balik rakyat Indonesia. Dikarenakan Malabi tewas, sekutu mengultimatum pejuang menyerah dengan batas waktu pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Pertempuran pertama setelah proklamasi pecah terjadi pada 10 November 1945 loh. Tanggal itu kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Sekutu mengerahkan hingga 15.000 tentara. Meski jumlahnya tidak imbang, namun semangat pejuang ternyata dapat mengalahkan sekutu. Bung Tomo memimpin langsung perjuangan rakyat Surabaya. Tidak hanya di Surabaya, sekutu juga merambah ke daerah lainnya juga loh, seperti Bandung, Ambarawa, hingga Medan. Oktober 1945, sekutu memasuki kota Bandung dan mengeluarkan ultimatum agar pejuang dan rakyat meninggalkan Bandung. Setelah ultimatum pertama tidak dihiraukan, sekutu mengeluarkan ultimatum kedua pada tanggal 23 Maret 1946. Pemerintah Republik Indonesia meminta pejuang dan rakyat mematuhi ultimatum sekutu. Namun, pejuang dan rakyat tidak rela menyerahkan Bandung untuk dikuasai Belanda secara utuh. Mereka pun membakar kota Bandung bagian selatan. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Pertempuran juga terjadi di Ambarawa pada tanggal 21 November 1945. Diawali oleh tindakan sekutu yang sewenang-wenang mengakibatkan timbulnya bentrokan senjata hingga menjadi pertempuran besar. Kolonel Sudirman turun tangan langsung pada penyerangan 12 Desember 1945. Setelah 4 hari bertempur, sekutu dapat diusir dari Ambarawa. Sekutu datang ke Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 dipimpin Westerling. Para pemuda Sumatera Utara segera membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada 13 Oktober 1945, pertempuran TKR dengan sekutu pecah dan dikenal dengan nama pertempuran Medan Area. Inilah awal perjuangan bersenjata bagi rakyat Medan.
Hal yang harus kita ingat selanjutnya adalah agresi dan perjanjian. Pidato Ratu Wilhelmina yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara persemakmuran Commonwealth membuat Belanda kembali ingin menguasai Indonesia. Belanda mengirim ultimatum namun Republik Indonesia menolaknya. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda serentak menyerang daerah-daerah Indonesia. Penyerangan Belanda ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Pejuang Indonesia tidak dapat melawan kekuatan pasukan dan persenjataan Belanda. Akhirnya, TNI menggunakan taktik gerilya untuk melawan Belanda. Australia dan India mengecam agresi militer Belanda sehingga wakil mereka di PBB mendesak masalah Indonesia dibahas di Dewan Keamanan. PBB pun memerintahkan gencatan senjata bagi Belanda dan Indonesia. Agresi militer Belanda I ini pun resmi berakhir pada 4 Agustus 1947. Atas saran Komisi 3 negara, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia berunding di atas kapal USSR Renville milik AL Amerika Serikat. Hasil perundingan ditandatangani pada 17 Januari 1948. Pada perundingan Renville, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijatmojo, seorang Indonesia yang memihak Belanda. Isi perjanjian Renville ada 2 butir, yaitu 1. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. 2. Tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang diduduki Belanda. Belanda terus menekan Indonesia. Perundingan sering dilakukan, tetapi Belanda selalu menjadi pihak yang diuntungkan. Lalu pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Pada 19 Desember 1948, pukul 6 pagi, agresi militer Belanda II mulai dilakukan. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap dan ditawan Belanda. Presiden Soekarno dibuang ke Prapat, yaitu di Sumatera Utara. Sementara Wakil Presiden Muhammad Hatta dibuang ke Pulau Bangka. Setelah menawan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Belanda mengumumkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Hal ini membuat TNI dan rakyat marah. Sehingga pada tanggal 1 Maret 1949 dilancarkan serangan umum 1 Maret. TNI dan rakyat berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Berat sekali ya teman-teman usaha para pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi muda, kita pun harus mempertahankan apa yang sudah dicapai para pahlawan dan melanjutkan cita-cita mereka. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Bagaimana anak-anak videonya menarik ya? Selanjutnya, Ibu akan bertanya nih. Di dalam video tadi, upaya dalam mempertahankan kemerdekaannya, itu ada berapa sih? Ya, betul, ada 3. Nah, yang pertama itu apa? Ya, pintar sekali. Yang pertama itu peristiwa 10 November 1945. Nah, yang kedua itu apa anak-anak? Ya, betul. Yang kedua itu pertempuran di daerah. Daerah apa saja? Ya, ada daerah Bandung, Ambarawa, hingga ke Medan. Nah, lalu yang ketiga nih, yang terakhir, itu apa anak-anak? Ya, betul sekali, agresi dan perjanjian. Nah, anak-anak, setelah menayangkan video dan diskusi tadi, selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Jutika. Halo anak-anak, masih semangat untuk belajar? Dari tayangan video yang telah kita lihat tadi, mari kita renungkan.
betapa panjang dan beratnya perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Bentuk upaya yang dilakukan mulai dari melakukan pertempuran. Mengapa bisa terjadi pertempuran? Karena pada saat itu Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penjajahan, yaitu melalui apa? Betul, melalui proklamasi. Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Namun, pada saat itu penjajah datang kembali dengan maksud untuk menguasai kembali negara Indonesia. Tentu Indonesia melakukan perlawanan, yaitu dengan pertempuran. Kemudian bentuk upaya yang dilakukan bangsa Indonesia adalah melalui diplomasi atau perjanjian. Melalui diplomasi atau perjanjian ini, Indonesia berupaya untuk mempertahankan kedaulatannya, bahwa Indonesia adalah negara yang terbebas dari penjajahan dan aturan yang bersifat menjajah. Sehingga dilakukanlah upaya diplomasi. Nah, itulah bentuk-bentuk upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Setelah menonton tayangan video tadi dan mendengarkan penjelasan dari Ibu Lutfia dan Ibu, apakah kalian sudah mengerti pembelajaran hari ini? Bagus. Supaya kalian lebih mengerti, hari ini kita akan membuat peta konsep sederhana mengenai upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Peta konsep ini kalian buat individu dan dikumpulkan ya. Buatlah semenarik mungkin sesuai apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh Bapak Dandi. Silahkan Bapak Dandi. Nah, anak-anak, tadi kan sudah disinggung tuh bahwa kita akan membuat sebuah peta konsep. Nah, sekarang coba kalian semua bikin peta konsepnya masing-masing di bukunya. Nah, sekarang kalian sudah mengumpulkan peta konsepnya. Sekarang kita akan membahas satu peta konsep dari teman kalian sendiri. Ini ya, misalnya dari Erlangga. Perjuangan mempertahankan Indonesia. Perjuangan mempertahankan Indonesia itu ada peristiwa 10 November, ya benar, pertempuran di daerah, dan agresi dan perjanjian. Peristiwa 10 November terjadi di Surabaya dan dipimpin oleh Bung Tomo, ya benar. Pertempuran daerah ada Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, dan pertempuran Ambarawa. Agresi dan perjanjian. Agresi militer Belanda 1, iya 21 Juli 1947, perjanjian Renville dan lain-lain. Iya, udah bagus. Nah, Bapak kira kalian udah mengerti ya sedikit tentang apa itu peta konsep. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu. Nah, gimana pembelajaran hari ini dapat kalian pahami? Oke, di sini Ibu akan menyimpulkan apa yang telah dipelajari hari ini. Nah, dalam upaya mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia ini kan dulu para pahlawan tuh sangat berusaha keras untuk memperjuangkannya. Nah, sekarang kita sebagai generasi penerus, maka kita harus bisa juga mempertahankan kedaulatan. Bagaimana sih Bu caranya? Oke, nah yang pertama yang dapat kalian lakukan yaitu dengan menghormati apapun perbedaan yang ada gitu. Karena Indonesia itu terkenal dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai pegangan untuk kalian dapat mempertahankan, sehingga kalian dapat saling menghormati antara apapun perbedaan itu. Nah, yang kedua, di sini kalian harus senantiasa menjaga dan melestarikan wilayah lingkungan sekitar. Emang bisa ya Bu? Iya, karena dalam upaya mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia itu salah satunya adalah mencintai tanah air. Dengan cara kita menjaga tanah air kita, dengan cara kita melestarikannya, itu akan menjadi salah satu usahanya. Nah, yang ketiga, kalian juga dapat menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Misalnya, kalian dengan menjadi orang yang disiplin, kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kalian akan menjadi
orang yang dapat dipercaya, kalian dapat menjadi orang yang berguna, kalian menjadi orang yang dapat mempunyai sopan santun. Nah, itu dapat menjadi contoh perilaku dalam mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Oke, nah semoga di pembelajaran hari ini kalian dapat menyimpulkan dan dapat melakukan apapun perilaku-perilaku baik mengenai materi yang telah disampaikan hari ini. Oke, nah untuk pelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Maswati dan Ibu Irma. Bagaimana nih pembelajaran hari ini? Seru? Oke, sekarang Ibu punya soal nih untuk anak-anak semua. Dikerjakan ya. Nih, Ibu bagikan soalnya. Sudah selesai mengerjakannya? Baik, Ibu ambil ya jawabannya. Wah, sepertinya anak-anak udah pada pinter ya. Jawabannya udah pada bagus-bagus nih. Berarti anak-anak sudah paham ya dengan pembelajaran yang telah dibahas tadi. Nanti hasil kerjanya Ibu bagikan lagi ya minggu depan. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran tadi? Coba angkat tangan. Ya, siapa? Ya, bagus. Ayo, siapa lagi? Ya, bagus ya. Sudah pada pinter ya semuanya. Ya, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini dalam upaya yang bisa kita lakukan sebagai bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu benar ya seperti yang dikatakan oleh anak-anak tadi. Nah, yang pertama, meneruskan cita-cita para pahlawan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari segala bidang sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan keterampilan masing-masing. Dengan belajar yang sungguh-sungguh sehingga kita siap dalam membela tanah air. Kita juga dapat meningkatkan sikap toleransi dan kerjasama antar warga masyarakat. Nah, misalnya yaitu hidup rukun dan juga gotong royong. Nah, kita juga dapat mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Misalnya apa ya? Berbagi ke sesama. Nah, coba apalagi ya contoh-contohnya selain yang tadi Ibu jelaskan. Nanti coba ya anak-anak cari tahu lagi ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, anak-anak pelajari ya materi mengenai peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Waktunya untuk pulang. Siapa yang mau pulang? Ya, nanti. Tapi sebelum pulang, masukkan dulu alat tulisnya ke dalam tas. Nah, rapikan juga bangku dan mejanya. Terus dilihat di bawah kolong meja dan bangku ada sampah atau tidak. Kalau misalnya ada, berarti harus dibuang dulu ke tempat sampah. Nah, agar kelas kita selalu bersih dan belajar pun nyaman. Nah, udah beres semuanya? Ya, kalau sudah beres, silahkan pimpin doanya oleh KM. Siapa KM-nya tadi? Oh iya, silahkan. Ya, selesai ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.